Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Tatang Sujana SPDI. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul untuk mengadakan pengimbasan kegiatan diseminasi aksi nyata dari modul budaya positif. Di sini saya akan memberikan diseminasi hasil dari pembelajaran PGP, Pendidikan Guru Penggerak. Di sini ada pengajar praktik yaitu Bapak Haji Agus Octavianus, SAG MPDI, dan yang di tengah itu Ibu Fasilitator Munisiasi SPD. Dan yang terakhir saya sebagai CGP Angkatan 6 di Kabupaten Subang. Nah, ini adalah materi dari modul 1.1 tentang filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Filosofis pendidikan menurut KHD yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi di sini Bapak Ibunya kemarin saya waktu praktik menggunakan media YouTube, ya, media YouTube itu termasuk teknologi agar anak dikenalkan sehingga mereka tidak akan tertinggal oleh zaman. Adapun kodrat alamnya itu tadi bisa yang kemarin-kemarin kita udah terapkan ya. Ada permainan congklak, ada apa lagi Bu? Apa? Iya, enggrang. Ya, jembrak itu bisa dimanfaatkan buat media pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Ya, misalkan anak kelas 1 bisa belajar penjumlahan, bisa melalui ini permainan enggrang ya. Nah, dia terus ini congklak itu juga bisa. Nah, selanjutnya di sini kita akan terapkan, insya Allah di sekolah ini akan menerapkan tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol, terciptanya pendidik dan peserta didik yang merdeka, menambah pengetahuan pendidik, memudahkan pendidik dalam menilai, terbentuknya kesepakatan bersama keyakinan kelas, terciptanya rasa aman, nyaman, dan menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi artinya budaya positif ini yang akan diterapkan di sekolah kita ini jangan sampai anak-anak itu belajar merasa tidak nyaman Bapak Ibu. Jadi harus gimana caranya ya agar anak-anak itu merasa nyaman, belajarnya merasa aman dan menyenangkan. Nah, di sini juga ada keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Seorang guru dengan seorang siswa, semua siswa harus ada kesepakatan bersama sebelum ada pembelajaran. Misalkan di awal pembelajaran harusnya. Cuman kan ini karena pendidikannya juga baru pertengahan semester, jadi boleh diterapkan sekarang di kelas masing-masing Bapak Ibu ya, membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, disiplin positif. Di sini ada artinya disiplin positif itu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu jangan sampai melakukan sebuah kesalahan itu karena takut dihukum. Hanya karena takut dihukum itu tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi inginnya budaya kita di sekolah ini insya Allah ya berusaha ya, kemarin udah mencoba di kelas ya, baru di kelas. Jadi anak itu sadar sendiri akan kelakuannya dengan apa, dengan kesepakatan tadi di adanya keyakinan kelas tadi ya. Nanti ada contohnya. Nah, di sini apa saja yang menjadi perilaku manusia itu? Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, tadi jadi anak itu datang ke sekolah misalkan tepat waktu karena apa? Merasa takut dihukum. Nah, itu bukan restitusi yang sekarang. Yang kedua, anak itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan anak itu pengen berprestasi, mengharapkan sebuah hadiah. Nah, itu juga pengaruh budaya negatif ya, bukan budaya positif. Nah, yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu harusnya di poin ketiga. Jadi anak itu menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang tadi keyakinan kelas tadi yang mereka percaya. Selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru.
Nah, Bapak Ibu, mungkin selama ini di sekolah kita, ya, posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru itu biasanya di nomor mana, Bapak Ibu guru? Coba Bapak Ibu guru, yang nomor berapa yang sering kita terapkan di sekolah selama ini di mana? Poin 1, 2, 3, 4 atau kelima? Ketika anak melakukan kesalahan, ya, kita seringnya di kelasnya belajarnya nyaman gitu ya, menyenangkan. Itu adalah sifat kodrat alam. Kodrat itu anak-anak ya, kodrat anak-anak alami. Nah, di sini ada keyakinan kelas tadi yang saya sebutkan. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, atau agama. Jadi Bapak Ibu bisa menerapkan mulai dari sekarang, membuat keyakinan kelas di dalam kelas bersama anak-anaknya, ya. Ini misalkan anak-anak, kamu sebelum belajar sama ibu kita berkesepakatan kelas yuk. Ya Bu, contohnya apa? Jangan berkata kasar, ya ditulis. Jangan bertengkar. Nah, itu kita buat kesepakatan bersama dengan anak-anak. Nah, itu nanti diingatkan kembali ketika anak-anak melanggar, ya, tidak bisa memberi hukuman. Nah, nanti setelah kita membuat keyakinan kelas, boleh ditempel di dinding agar anak-anak selalu ingat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya di sini, nah tadi ada segitiga restitusi. Nah, ini ya, segitiga restitusi itu apa sih? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Melalui restitusi, kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi anak-anak itu menyadari sendiri tanpa harus ada hukuman. Di sini nih ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang pertama apa sih? Itu pertama, ketika anak berbuat salah, anak kemarin saya udah mencoba ya, anak dipanggil terlebih dahulu, jangan sampai memberikan hukuman di depan teman-temannya ya, karena itu akan membuat anak tidak percaya diri ya, sama saja dia merasa dibully, kasihan nantinya. Sini ada contoh berikutnya segitiga restitusi yang dilakukan oleh seorang siswa ya. Ini siswa kelas 2 ya. Mereka itu berantem ya. Sedangkan keyakinan kelas yang sudah dibuat itu tidak boleh bertengkar ya. Makanya saya panggil. Di sini ada melakukan segitiga restitusi dan Jaki. Kenapa kalian berdua berantem? Siapa yang duluan? Nah, Jaki. Kemudian kedua ya, itu tidak boleh berat. Nah, caranya hubungan ini kemarin juga ada. Sebagaimana ini menyangkut dan sudah tercatat di dalam misi kita di sekolah dengan mewujudkan siswa yang taat beribadah dan membentuk sikap yang perlu berkarakter yang tinggi. Tentunya dengan adanya desiminasi ini, mudah-mudahan yang pertama guru bisa meningkatkan kegiatan mengajar di sekolah dan mempunyai tujuan mencerdaskan siswa-siswi kita di sekolah menjadi anak yang baik dan mempunyai karakter yang tinggi. Yang kedua, sebagai pokok yang tujuan utama adalah hasil kegiatan-kegiatan siswa di sekolah. Tentunya ini yang telah disampaikan oleh Ibu Erna, kita pun semua bisa mencontoh atau memberikan contoh atau mencontohi kepada Ibu Erna yang telah melaksanakan desiminasi tentang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Mudah-mudahan sekolah kita ke depan menjadi sekolah yang tauladan, sekolah yang terbaik di antara yang baik, sekolah yang dikatakan terhebat daripada yang hebat, yang tentunya ini ciri mewujudkan, ciri kita sama bisa mewujudkan hasil kegiatan belajar di sekolah. Insya Allah dengan cara hal-hal yang tadi disampaikan oleh Bu Erna,
Mudah-mudahan Ibu dan Bapak semua bisa memberikan contoh. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa melaksanakan kegiatan belajar dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tobing Herianto, SPD SD dari SD Pamanukan 5, memberikan resume tentang pengimbasan diseminasi budaya positif. Dengan adanya segitiga restitusi, saya sebagai guru mendapatkan imbas. Dengan adanya itu, tahu bahwa tugas guru bukan hanya sebagai penghukum atau memberi hukuman kepada anak yang melakukan pelanggaran, tetapi dengan adanya pengimbasan ini, saya tahu manfaat segitiga ini sebagai guru dan juga murid. Selain memberikan penghukuman, tapi sekarang tidak. Karena adanya segitiga restitusi, sebagai manajer saya harus tahu bisa mengarahkan murid kepada hal-hal yang baik, dan juga murid supaya lebih tahu apa tugas dari guru itu, supaya ada saling keterkaitan antara murid dan guru dalam rangka meningkatkan budaya positif. Segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.